Saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Sehat yang selalu senantiasa mendukung channel saya, selalu menonton video-video edukasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Selamat mengikuti video edukasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sardadu Medis Dunia Maya. Sobat Sehat, kali ini saya ingin membuat suatu video edukasi tentang simbol-simbol yang terdapat pada obat-obatan. Nah, berbicara mengenai obat, secara garis besar kita mengenal ada dua macam jenis obat. Yang pertama adalah obat dokter yang sudah seperti kita tahu dan kita kenal. Yang kedua adalah obat herbal atau disebut juga dengan jamu. Nah, terkait dengan obat dokter itu ada dua macam jenis obat. Yang pertama adalah obat bebas, yang kedua adalah obat keras. Obat bebas ada obat bebas biasa dan obat bebas terbatas. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya Sob ya. Yang dimaksud dengan obat bebas biasa adalah semua jenis obat yang bisa dibeli secara bebas, baik itu di warung ataupun di apotik. Jumlahnya tidak terbatas, sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Nah, obat bebas biasa ini memiliki simbol lingkaran ya berwarna hijau. Obat bebas biasa ini dibeli atau digunakan atau diminum untuk mengatasi keluhan-keluhan penyakit yang sifatnya ringan. Contoh obat bebas biasa yang memiliki simbol berwarna hijau adalah paracetamol. Nih ya, paracetamol. Lihat simbolnya adalah berwarna hijau. Ini termasuk obat bebas biasa. Jadi Sobat Sehat bisa datang langsung ke apotik atau ke toko obat ya untuk beli paracetamol. Itu tidak diperlukan resep dokter. Contoh obat yang lain adalah OBH atau obat batuk hitam. Dia juga memiliki simbol berwarna hijau seperti ini. Sobat Sehat bisa beli bebas di warung atau di apotik tanpa menggunakan resep dokter. Cuma begini ya Sob ya, walaupun obat bebas ini bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi Sobat Sehat harus tetap memperhatikan dosis atau cara pakai atau aturan pakai yang terdapat pada obat ini ya. Jangan asal minum obat atau jangan sembarangan ya. Nah, ini harus diperhatikan nih cara efek samping, kemudian terutama ini nih peringatan dan perhatian. Tidak boleh melebihi dosis obat yang dianjurkan dan hentikan penggunaan obat jika terjadi mual muntah dan sebagainya. Ini tetap harus diperhatikan. Begitupun dengan cara pakai atau dosisnya. Pada umumnya vitamin itu memiliki simbol berwarna hijau seperti ini. Ya, ini bisa kita lihat simbolnya adalah berwarna hijau seperti ini. Ya, ini juga bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Baik, yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini memiliki simbol yang berwarna lingkaran biru. Contoh obat-obatan yang memiliki simbol berwarna lingkaran biru biasanya adalah obat-obatan untuk influenza atau flu, ya. Nah, obat-obatan yang memiliki simbol berwarna biru ini juga sama. Dia boleh dibeli secara bebas di apotik tanpa harus membawa resep dokter. Namun demikian, berbeda dengan obat-obatan yang memiliki simbol berwarna hijau, obat-obatan dengan simbol berwarna biru ini cenderung harus diperhatikan, terutama efek sampingnya. Ya, dan biasanya obat-obatan yang memiliki simbol berwarna biru adalah obat-obatan yang kandungannya itu lebih dari satu jenis obat. Saya ambil contoh misalnya pada obat batuk ya, contohnya ini memiliki simbol berwarna biru ya. Nah, ini memiliki efek mengantuk.
obat ini, dan dia terdiri dari lebih dari satu jenis obat. Di sini ada, kita bisa baca ada promethazine dan guaifenesin. Nah, ini juga sama. Sobat sehat harus tetap memperhatikan aturan pakainya secara jelas di sini ya, jangan menyalahi aturan pakainya dan perhatikan efek samping yang mungkin timbul. Jika selama minum obat-obatan yang berlabel atau bersimbol biru seperti ini mendapatkan gejala-gejala yang kurang mengenakan, maka harus segera menghubungi dokter. Seperti itu. Terus ada obat lainnya, ini juga sama ya, ini obat flu juga berlabel biru. Ini juga sama berlabel biru ya. Ini juga sama. Ini berlabel biru seperti itu. Ini juga sama ya, berlabel biru seperti ini. Ini harus hati-hati dalam pemberiannya. Ada satu hal lagi terkait dengan obat bebas terbatas berlabel biru atau bersimbol biru. Biasanya ada tambahan informasi peringatan seperti ini. Sobat sehat bisa lihat di sini. Nah, ini ada P nomor 1. Awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Nah, biasanya semua obat yang bersimbol atau berlabel lingkaran biru seperti ini ya, itu ada tanda seperti ini. Peringatan nomor 1. Nah, peringatan nomor 1 ini ada 5 ya sebetulnya ya. Nomor 2 itu awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Nomor 3 itu awas obat keras tidak boleh ditelan. Nomor 4 awas obat keras hanya untuk dibakar. Nomor 5 awas obat keras obat wasir jangan ditelan. Nah, kalau kita lihat peringatan seperti ini terdapat di luar kardus obat, tapi biasanya di dalam juga ada ya, di dalam kardus obatnya juga ada. Sering kita temukan, kita lihat, ya kan, peringatan nomor 1 awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Jadi sobat sehat harus sangat berhati-hati ketika mengkonsumsi obat bebas terbatas seperti ini. Berikutnya adalah obat keras. Obat keras ini memiliki simbol atau label berwarna merah ya. Saya ambil contoh misalnya ini, ibuprofen. Nah, ibuprofen memiliki label atau simbol berwarna merah. Ada huruf K di dalamnya. Ini artinya keras mungkin ya. Saya juga lupa nih simbol K ini apa maksudnya. Mohon maaf. Tapi yang jelas obat ini adalah digolongkan ke dalam obat keras. Cuma anehnya kalau di Eropa, terutama di Inggris, ibuprofen ini bisa dibeli bebas ya di farmasi atau apotek. Semua jenis antibiotik itu memiliki label yang sama, yaitu berwarna merah seperti ini. Ini adalah contoh antibiotik. Ini adalah contoh antibiotik sirup, sama juga ya, memiliki simbol atau label berwarna merah seperti ini. Obat keras ini juga sama, ini memiliki simbol berwarna merah seperti ini. Nah, semua obat-obatan yang memiliki simbol atau logo berwarna merah, lingkaran merah seperti ini, itu harus dibeli menggunakan resep dokter. Nggak boleh sembarangan. Cuma masalahnya yang sangat disayangkan di kita ini adalah orang begitu mudahnya bisa memperoleh obat-obatan ini yang memiliki simbol atau logo berwarna merah ini secara bebas dan secara mudah. Jadi kalau misalnya sobat sehat datang ke apotek dan mengatakan ingin membeli, katakanlah ini nih, ibuprofen misalnya, ya, itu dengan mudah apotek akan memberikan obat ini. Saya nggak tahu kenapa, harusnya nggak boleh. Harusnya apotek itu memiliki kontrol yang ketat, ya, karena mereka memiliki apoteker. Cuma
Saya mengatakan seperti ini bukan berarti mengeneralisasi semua apotik, enggak ya. Jadi tidak semua apotik. Apotik-apotik yang memegang teguh etika itu atau aturan itu dia akan meminta resep dokternya. Khususnya adalah obat-obatan yang memiliki label atau logo obat keras seperti ini. Ini berbahaya. Obat-obat keras seperti ini sangat berbahaya. Kalau di luar negeri, saya tidak pernah menemukan kita bisa membeli obat antibiotik seperti ini di farmasi atau di apotik-apotik. Nggak akan bisa. Nah, tadi saya sempat singgung mengenai satu obat herbal atau biasa kita sebut dengan jamu, ya. Itu juga sama ya, mereka memiliki simbol atau logo yang khusus yang menunjukkan bahwa obat ini adalah obat herbal. Saya ambil contoh misalnya ini ya. Nih. Ini ada simbol atau logo seperti pohon yang mengatakan bahwa ini adalah obat herbal atau jamu. Nah, kalau sobat sehat ingin membeli atau mengkonsumsi obat herbal, pastikan di kemasannya itu ada logo seperti ini. Simbol atau logo pohon. Nah, ini insya Allah relatif lebih aman. Tapi tetap ya, walaupun ini obat herbal atau jamu, sobat sehat harus tetap memperhatikan aturan atau cara pakainya. Di sini dikatakan 1-2 kapsul diminum pagi dan sore dan seterusnya. Ya. Nah, ada contoh lain misalnya ini juga sama. Jamu simbolnya, simbol pohon. Nah, ini kebetulan herbal, ya, jelly gamat, seperti itu. Jadi kalau sobat sehat ingin mengkonsumsi obat-obat herbal atau jamu, pastikan yang memiliki logo seperti ini, biar lebih yakin dan lebih aman. Seperti itu ya. Sobat sehat, terlepas dari itu semua, saya ingin berpesan kepada Anda semua, jangan lupa untuk selalu mengecek simbol atau logo yang tertera pada kemasan obat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa untuk melihat aturan pakainya. Jangan sembarangan, jangan serampangan. Mentang-mentang ingin cepat sembuh, dosisnya ditingkatkan sedemikian rupa, itu nggak boleh. Yang ketiga, jika ada efek samping yang berlebihan atau reaksi alergi terhadap obat-obatan tertentu, maka jangan ragu-ragu atau jangan menunda waktu untuk mendatangi dokter terdekat atau rumah sakit atau puskesmas. Jangan sampai reaksi alergi atau efek samping berlanjut berkepanjangan, menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan bisa pada tahap membahayakan diri kita. Terima kasih kepada sobat saya semua yang sudah menyaksikan video edukasi tentang obat-obatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kalian memang top dan luar biasa. Terima kasih.